سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi syarra alaina al-hajja min arkanil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Yang terhormat Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka dan seluruh keluarga besarnya. Yang kami hormati seluruh Pak Ibu-ibu, para orang tua kami, ada Pak Haji Aminuddin nampaknya kok. Seluruh orang tua kami semuanya kami hormati. Para calon tamu-tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, semuanya kami muliakan. Semoga kita yang hadir Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah ridhoi. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita ke Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, mohon maaf biar sama-sama rendah kami duduk ya Bapak Ibu. Boleh kan Pak? Alhamdulillah. Bu, boleh? Hah? Boleh kan? Kami sudah menyiapkan materinya, tapi karena ada teknis berkaitan dengan infokusnya, tidak ada kabel dan juga tidak ada penahan layarnya, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Kalau materi di laptop sudah kami siapkan, tapi teknis tentang tampilannya nampaknya tidak bisa ditampilkan karena layar dan kabel colokan yang tak tersedia. Dimaafkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, para orang tua kami, materi yang diberikan kepada kami itu tentang akhlak, adab tamu-tamu Allah. Jadi karena memang dalam ibadah itu Bapak Ibu bukan hanya ibadah yang kita
perhatikan, tapi akhlak. Izinkan sebelumnya Bapak Ibu kami perkenalkan diri kami. Nama kami Khairul Ikhwan Nasution. Kami sehari-harinya guru, kebetulan guru agama di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Punya pengalaman haji kami Bapak Ibu baru tahun kemarin, baru sekali. Mungkin Pak Haji Aminuddin, ayahanda lah berapa kali haji ayahanda? Baru yang kedua, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu kami tahun kemarin pas jadi petugas haji daerah. Dari disinilah kami diamanahkan untuk ngisi materi ini. Walaupun sebenarnya kami kok tidak pantas ngasih materi, karena masih dari segi umur kami kok mungkin seumuran anak Bapak Ibu, cucung Bapak Ibu mungkin bahkan. Tapi ada pepatah Arab mengatakan ungzur makola wala tangzur mankola. Tengok apa yang dikecekkan dan tidak usah nengok siapa yang ngecek. Sepakat Bapak Ibu? Yang ngecek kok masih anak-anak, sepantar anak Bapak Ibu, sepantar cucung Bapak Ibu. Jadi tidak usah nengok orangnya, tapi tengok aja materinya. Ya Pak Bu. Baik Bapak Ibu, untuk awal sama-sama kita bertalbiyah, mengulang-ulang, karena kalimat talbiyah itu kalimat thayyibah, kalimat sunnah yang hendaknya diperbanyak. Karena kalimat itu kita lafalkan ketika ibadah haji atau umrah. Kalau ibadah haji, tidak ibadah umrah, kalimat itu tidak kita lafalkan. Jadi melafalkannya hanya dalam peristiwa haji dan umrah. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan tentang akhlak para tamu Allah. Karena memang haji, orang yang haji, orang umrah itu Bapak Ibu, Nabi yang menyebutnya tamu Allah. Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah, kata Nabi. Orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang naik haji dan umrah, mereka disebut Nabi tamu-tamu Allah. Jadi Bapak Ibu ni kelak disebut tamu Allah. Maka sebagai tamu kita harus ada adab, ada akhlak. Karena kita tamu. Kita bukan tuan rumah. Kita tamu. Maka jangan sampai kelak perilaku kita Bapak Ibu itu tidak mencerminkan sebagai tamu Allah. Betul Pak Bu? Maka dalilnya Bapak Ibu, Quran surah Al-Baqarah ayat 197 di awal tadi. Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu kata Allah bulannya ditetapkan. Jadi haji itu Bapak Ibu tidak pacak kendak-kendak kita. Bulannya, waktunya Allah tetapkan. Termasuk tempatnya Allah tetapkan.
Itulah bedanya ibadah haji dengan ibadah lain dalam rukun Islam. Solat, datang waktu solat, dimanapun boleh kita solat Pak. Dimanapun. Nak di darat, nak di laut, datang waktu solat, solat kita. Begitu juga puasa, datang waktunya 1 Ramadan, dimanapun wajib kita puasa. Begitu juga zakat, sampai waktunya nisab haulnya, tunaikan zakat dimanapun. Nak cash, nak transfer, wajibnya keluarkan zakat. Tapi haji kok agak beda Pak. Waktunya ditetapkan, tempatnya pun ditetapkan. Kalau ibadah tadi tempatnya bebas. Tapi haji tempatnya ditetapkan. Maka kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya Arafah. Arafah itu tempat ditetapkan. Maka tidak ada istilah haji di Kerinci. Ada kan orang yang haji di Kerinci ya Pak? Itu hajinya salah tempat. Walaupun mungkin waktunya sama, 9 Zulhijjah, wukuf, tapi wukufnya bukan di Arafah, di Kerinci. Maka pasti tidak sah. Maka tadi al-hajju ashur ma'lumat, haji itu bulannya ditetapkan, Allah yang menentukan. Faman faradha fihinal hajja, siapa yang telah diwajibkan baginya haji. Nah, iko Bapak Ibu yang kita garis bawahi tentang akhlaknya. Maka Allah berfirman, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Iko tentang akhlaknya. Maka kata Allah, jangan kalian berkata rafas atau berbuat rafas. Apa itu rafas? Berkata kotor. Atau bahasa kita Bengkulu, ngecek yang jorok, ngecek yang kanji-kanji, nyeleneh, berbuat yang tidak baik. Itu kan akhlak ke Pak. Dan itulah tamu Allah tu. Tidak boleh tamu itu berbuat rafas. Baik ucapannya, baik perbuatannya yang mengandung perbuatan rafas. Yang buruk, yang hina. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Fasik itu jangan zolimi orang, jangan menyakiti orang, fasik. Baik merugikan dirinya maupun merugikan orang lain. Wala jidala, dan jangan berbantah-bantahan, jangan berdebat. Aneh Bapak Ibu ayat itu. Kok dalam haji disebut jangan jidal, jangan berbantah-bantahan, jangan debat. Emang kelak haji ada orang yang berbantahan? Banyak rupanya Pak. Banyak. Dulu ada orang anggap kok ayo ada ayat haji kata Allah jangan berbuat, jangan belago, jangan berbantah. Belago aja, debat aja tidak boleh, apalagi jelek-jelek belago. Ternyata Bapak Ibu, kelak mungkin Bapak Ibu saksikan banyak orang yang belagu. Jangankan orang lain, laki bini. Itu hati-hati juga Pak. Laki bini pun kelak banyak yang belagu. Maka itulah mungkin kenapa materinya akhlak tentang tamu Allah itu. Akhlak kita sebagai tamu Allah penting. Kenapa Bapak Ibu jangan sampai terjadi? Karena Allah langsung yang ingatkan. Dari ayat itu Al-Baqarah 197 kok 3 yang digaris bawahi. Wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. Jangan berbuat rafas, jangan berbuat yang hina, jangan berbuat fasik, dan jangan berbantah-bantahan. Jangan berdebat, apalagi belago. Yo Bu, jangan ngomel, ya Bu. Jangan ngomel kayak laki. Sepakat Pak? Ibu sepakat? Karena kelak Bapak Ibu ada aja masalah kecil yang jadi besar. Bapak berangkat ke masjid duluan, mulai Ibu ngomel. Tidak nunggu-nunggu aku. Untuk apa jauh-jauh kita tidak serempak? Tuh. Kunci kamar mungkin ada kawan tidak balik agak lama, jadi masalah. Nasi gulainya tidak cocok, terlambek ketua regu ngantar nasi ke kamar misalnya, mulai itu jadi masalah. Situlah jidal.
ke Bapak Ibu, kami rasakan nian tahun kemarin. Betapa banyak orang yang berdebat, belago nian Pak. Bayangkan. Gara-gara hanya masalah sepele, apa yang kami temukan? Gara-gara nasi. Terlambat ngantar nasi. Jadi karomnya terlambat ngantar nasi. Ya Allah, bayangkan. Padahal yang terlambat itu bukan karomnya. Memang dari situnya terlambat. Karena diantar ke hotel, terlambat diantar sampai ke hotel. Rupanya marah-marah. Dan akhirnya ngajak belago, nantang belago. Bayangkan Pak Bu, na'udzubillah. Artinya Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa ternyata ibadah apapun, bukan hanya haji, ternyata ibadah itu pasti kelak bermuara melahirkan akhlak. Contoh Pak Bu, Solat itu, apa hasil dari solat? Manifest dari solat itu kan, inna solata tanha anil fahsai wal munkar. Sungguh kata Allah, solat itu mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Jadi orang itu Bapak Ibu, kalau benar solatnya, akan lahir benar akhlaknya. Buktinya mana kata Allah? Dia bisa mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar. Itu kan akhlak. Maka orang yang baik solatnya, pasti baik akhlaknya. Tidak maunya berbuat keji, tidak maunya berbuat mungkar, tidak maunya menzalimi, tidak mau merugikan orang. Nah, iko dalil, oh ternyata ibadah itu bukan hanya sekedar melahirkan sebuah ibadah, tapi melahirkan akhlak. Begitu juga dengan haji kita. Maka Bapak Ibu, hadis di awal tadi, al-hajjul mabrur, haji mabrur. Apa arti mabrur? Mabrur itu dari kata, satu akar kata birrun. Birrun itu artinya baik. Baiknya kita Bapak Ibu, mabrurnya kita haji, bukan di saat haji nampaknya, tapi kelak sesudah haji. Apakah dari ibadah haji itu ada tak kita berubah, bertambah baik? Dari yang malas sedekah jadi rajin sedekah. Dari yang tidak ke masjid, rajinnya ke masjid. Dari yang malas salat sunnah, nambahnya rajin salat sunnah. Itu mabrur, yang berarti bertambah baik. Nampaknya kapan hasilnya? Setelah haji. Ya Bu, Pak, baru kini Bapak Ibu kita masuk ke apa aja akhlak pertama yang hendaknya kita amalkan ke Pak Bu. Sikap, perilaku, hendaknya yang wajib kita amalkan mulai kelak Bapak Ibu berangkat keluar dari rumah. Karena ingat Bapak Ibu, rumus setiap ibadah pasti ada setannya. Pasti ada setan. Solat kita Pak Bu, ngapa tidak khusyuk? Karena ada setannya. Setan yang disebut dalam hadis setan khinzib atau khanzab. Itulah yang membuat kita solatnya tidak khusyuk-khusyuk tu. Lagi solat teringat galau yang tidak ingat, diingatkan ke khanzab. Begitu juga ibadah lain termasuk haji. Maka ada aja kelak godaannya dalam ibadah tu Pak Bu. Karena setan tidak pernah senang nengok kita khusyuk dalam ibadah. Maka apa sikap pertama kita? Sabar. Bapak Ibu, iko modal yang wajib paling besar, sabar. Kenapa Bapak Ibu? Karena segala kelak pasti ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Mulai dari ketua regu kita kelak tidak cocok, ketua rombongan tidak cocok, sampai kelak di asrama kita nginap, airlah mungkin tidak cocok, sebaca di rumah. Oh ya, mungkin ada, mungkin makanan tadi, mungkin bisnya yang tidak cocok. Maka Bapak Ibu, rumus pertama biar mabrur, sabar. Sabar itu dibagi 3. Ada sabar dalam menjalankan perintah Allah, ada sabar dalam meninggalkan larangan Allah, ada sabar dalam ujian. 3 itu ada kelak dalam haji. Iko mohon maaf ya Pak Bu, karena memang tidak bisa ditampilkan.
Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Tengok Pak Bu, haji itu kalau kita buat ukuran dunia, mana enak kalau ukuran dunia kita ngukurnya. Ya kan Pak Bu? Jawablah Pak. Mana enak dibanding di rumah. Haji itu Bapak Ibu, mana kelak Bapak harus pakai kain ihram, tidak boleh pakai dalaman, kemudian WC ngantri, ya Allah, makan dibatasi, nonton TV tidak baca. Ukuran dunia, tidak enak haji, ukuran dunia. Maka haji itu Bapak Ibu siap meninggalkan dan siap menanggalkan. Siap meninggalkan apa? Meninggalkan orang yang kita cinta. Datuk terpaksa meninggalkan cucung tercinta selama 40-an hari. Walaupun ibadah haji itu kan Bapak Ibu, ibadahnya niat paling cuma 5 hari. Iya kan Pak Bu? Paling kencanglah 5 hari yang ibadah hajinya niat. Tapi ngapa sampai 40-an hari? Maka tadi kita bukan hanya ibadah hajinya, tapi mengejarkan menyempurnakan amalan kita. Ada di situ kelak sunnah haji yang pasti mungkin sudah dibahas yang sebelumnya. Ada kelak kita ngambil salat arba'in. Walaupun Bapak Ibu mulai tahun kemarin konon kabarnya untuk seterusnya pemerintah kita, Kementerian Agama tidak lagi menekankan arba'in. Jadi kelak Bapak Ibu jangan pula kelak tidak cukup arba'in di Madinah. Tidak, kami nak arba'in. Bapak Ibu, karena memang tidak ada hubungan arba'in dengan ibadah haji. Jadi jangan kelak ngapa ya hambo haji hambo tidak mabrur. Ngapo? Tidak dapat arba'in, tidak ada hubungan. Salat arba'in 40 waktu di Masjid Nabawi itu Bapak Ibu oleh pemerintah kemarin, tahun kemarin, ada kami yang dapat arba'in, ada yang tidak. Jadi ada yang dapat tahun kemarin, ada yang tidak. Kenapa? Wallahu a'lam. Padahal tahun-tahun dulu kabarnya pemerintah menjadikan itu target arba'in. Tapi mulai tahun kemarin itu tidak lagi. Jadi seandainya kelak Bapak Ibu tidak dapat arba'in, tidak usah khawatir. Karena itu bukan jadi syarat haji. Ya Pak Bu, dapat syukur, tidak dapat syukur. Justru lebih cepat kita ke Mekah. Kan di Mekah, di Masjidil Haram, sekali solat berapa Pak Bu? 100.000 sekali solat. Jadi kan solatu fil Masjidil Haram khairun min mi'ati alf solat. Sekali solat di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 kali solat di masjid lain. Baik solat sunat maupun solat wajib. Bayangkan tuh Pak Bu. Tapi jangan pula gara-gara hadis iko kelak Bapak Ibu balik dari haji lah di Bengkulu, tidak lagi solat ke masjid. Ngapa lah 100.000 kali yang mau solat di Masjidil Haram? Sekali solat. Bayangkan kelak Bapak Ibu, selama lebih kalau di Makkah kelak lebih dari 30 hari Bapak Ibu di Makkah kelak. Lebih dari 30 hari kelak. Berarti satu hari 5 waktu aja kali 30 150 kali 100.000. Wala banyak pahala mau solat di Masjidil Haram. Jangan kalau gara-gara itu tidak lagi ke masjid balik Bengkulu. Ya Pak. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu yang wajib kita amalkan, sabar. Sabar pertama dalam menjalankan perintah Allah. Berat tuh Pak Bu. Tapi sabar itu sebentar kok. Haji itu cuma 40-an hari. Baik tadi apa mungkin susahnya, baik mungkin ujiannya. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Larangan haji, larangan ihram Bapak Ibu tentu sudah Bapak Ibu ketahui. Sabar, kan cuma sebentar haji kok 40 hari. Dan sabar yang ketiga, sabar dalam ujian. Maka segala ibadah itu Bapak Ibu ujian kalau. Maka sabar. Ada kawan yang ngajak ribut, sabar, tidak usah dilayani.
Istri ngomel, sabar, tidak usah dilayani. Biarkan ibu ngomel, diam aja. Ibarat dengarkan radio. Radio rusak, Pak. Ya, Bu? Ayo. Itu Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyak berbaik sangka ke Allah. Husnuzon. Baik sangka ke Allah, baik sangka ke makhluk Allah. Baik sangka ke Allah apa Pak Bu? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi Allah itu Bapak Ibu sesuai prasangka kita. Kalau kita berprasangka Allah tidak adil, Allah jahat, Allah kejam, ya Allah sesuai prasangka kita. Kita buruk sangka dekat manusia aja berdosa, apalagi buruk sangka kita kepada Allah yang ciptakan manusia. Maka itulah Bapak Ibu belajar kita berbaik sangka. Maka caranya sebelum berangkat kan diajarkan tuh Pak Bu. Jangan pula kelak takut laik cak mana ambo kelak di situ, ambo kelak ambo di Bengkulu ko cok mukul bini, kelak ambo dapat pukulan pula di situ. Tidak usah takut. Maka Bapak Ibu awali sebelum berangkat. Boleh aja mulai kini, bukan hanya nak berangkat. Rutinkan solat tobat. Karena kita segala berdosa. Bapak berdosa kan? Ibu berdosa kan? Mana banyak dosa bapak ke ibu? Intinya kita berdosa segala Pak. Maka tidak usah takut. Ada tuh Pak Bu kasus nyai dan nak berangkat umroh. Itu bukan haji umroh. Ngapa karena merasa takut lah di situ ambo dibalas kontan. Karena kan kita punya keyakinan di tanah haram tuh lah apa perbuatan kita di daerah dibalas. Karena tahu dosanya banyak, tidak hendaknya berangkat umroh. Ada tuh Pak, kisah nyata tuh. Maka Bapak Ibu sebelum berangkat banyakkan sholat tobat. Baik sangka ke Allah. Lah kalau kita sholat tobat, pasti Allah terima tobat kita. Tidak akan mungkin pula Allah tuh untuk menyiksa kita, ngazab kita. Kita lah tobat. Kan Allah punya nama Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Al-Ghafar, Allah Maha mengampun-ampuni berapa kali pun kita minta ampun. At-Tawwab, Allah Maha menerima taubat. Intinya Pak Bu, ayo baik sangka ke Allah, ayo sholat sunat tobat. Kemudian setelah itu sholat sunat hajat. Ya Allah, aku ni nak jadi tamumu ya Allah, mudahkan aku ya Allah, aku dah tak sakit kelak sama situ ya Allah, mudahkan segala perjalanan aku ya Allah, rukunku, wajibku, sunnahku, segalanya ya Allah, aku nak sempurna ya Allah, sampai aku balik lagi ke Bengkulu. Itu sholat hajat Pak Bu. Itu belajar berbaik sangka kita ke Allah. Kita tamu Allah. Bapak Ibu ibarat kami datang ke rumah Bapak Ibu, kami bertamu ke rumah Bapak Ibu. Tentu kan Bapak Ibu tidak mungkin menyia-nyiakan tamu kan? Karena kita orang beriman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Kita aja memuliakan tamu kita. Masa Allah tidak mau memuliakan kita? Maka berbaik sangka. Begitu juga kelak berbaik sangka bukan hanya ke Allah, ke manusia Pak Bu. Cak tadi ada kasus nasi datang terlambat. Jangan kita marah dek yang bawa nasi, kek yang piket mungkin, kek karomnya, kek karunya. Jangan. Oh bisa jadi kenapa kau terlambat? Yo mungkin iko yang terbaik. Pokoknya Pak Bu ada yang tidak cocok, jangan langsung marah. Itu Pak Bu. Belajar berbaik sangka. Kenapa? Karena sejak Bapak Ibu keluar dari rumah nak berangkat ke asrama haji Bengkulu, nak ke Padang, nak ke Madinah, nak kelak ke Mekah, kelak balik ke Bengkulu, sepanjang itu satu paket ibadah haji kita Pak. Ingat, selama ibadah pasti ada setannya. Maka jangan pernah buruk sangka ke manusia. Ya Pak Bu. Selanjutnya yang ketiga, tawakal. Tawakal itu apa Pak Bu? Serahkan segalanya ke Allah. Maka tadi ada istilah haji itu siap meninggalkan dan menanggalkan.
Tinggalkan. Haji tidak ada yang kita bawa, Pak. Anak yang kita cinta, rumah yang kita cinta, cucu yang kita cinta, tinggalkan, serahkannya ke Allah. Tawakal gitu. Kita sedang jadi tamu Allah, tidak mungkin Allah sia-siakan kita. Serahkan itu kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia urusannya. Tawakal itu maksudnya apa, Pak Bu? Serahkan segalanya ke Allah. Tapi tentu pakai ikhtiar. Ada usaha, tidak cukup tawakal, tapi harus ikhtiar. Ya Pak Bu? Dan haji juga istilahnya menanggalkan. Menanggalkan apa? Tanggalkan jabatan kita. Itulah makna filosofi dari kain ihram. Tidak ada beda orang kaya, orang miskin. Tidak ada beda pejabat ke rakyat, kain ihram sama, menanggalkan. Jadi jangan kelak mentang-mentang kita pernah jadi pejabat, atau mungkin kita ada konglomerat orang kaya, jangan kita bawa itu. Tinggalkan, tanggalkan, tinggalkan, tanggalkan. Kenapa Pak Bu? Karena gara-gara itulah yang jadi sebab marahnya Allah kepada iblis. Iblis yang dulu di sorga diusir dari sorga gara-gara sombong. Maka kan kecek Nabi Pak Bu, la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk sorga orang yang di hatinya ada secuil rasa sombong. Saking marahnya Allah ke orang sombong, sampai dikecek Nabi, tidak masuk sorga orang yang secuil pun ada sombong di hatinya. Iblis diusir dari sorga, padahal iblis dulu taat kepada Allah, tapi diusir dari sorga gara-gara satu, sombong. Apa sombong iblis? Apa kecek iblis kepada Allah? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Maka itulah iblis tidak sujud kepada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa kecek iblis? Aku kan diciptakan dari api. Adam cuma diciptakan dari tanah. Itulah kesombongan. Itu Pak, merasa lebih baik. Maka kelak Bapak Ibu jangan merasa, oh ambo pejabat, oh ambo orang kaya. Tinggalkan, tanggalkan. Ya Pak Bu, ingat yang di sorga aja diusir oleh Allah gara-gara sombong, apalagi mungkin kelak di tanah haram. Selanjutnya Bapak Ibu, apa akhlak yang hendaknya kita jaga? Yang keberapa Pak Bu? Keempat ya Pak Ji. Tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Itu tadi Pak. Merendah kita. Ingat Bapak Ibu, sehebat-hebat kita, pasti ada orang yang lebih hebat dari kita. Maka jangan tadi merasa hebat, kita tawadu. Walaupun mungkin kelak petugasnya, ketua kloternya, pembimbing ibadahnya, mungkin secara umur pasti lebih muda dari Bapak Ibu. Tapi kita tetap tawadu. Sistemnya Bapak Ibu, ikuti pemimpin. Pemimpin Bapak Ibu siapa? Ketua kloter. Jadi kelak pemimpin Bapak Ibu, satu ketua kloter. Dua, ada pembimbing ibadah, termasuk tenaga kesehatan. Yang daerah itu, petugas haji daerah, ada kelak pembimbing ibadah, ada pelayan umum, ada juga tenaga kesehatan. Jadi dalam satu kloter itu ada sedikitnya 8 petugas. Sedikitnya tuh Pak Bu ada 8 petugas. Satu ketua kloter, 2 pembimbing ibadah, 3 tenaga kesehatan, berarti 5. Nah yang dari daerah itu ada 3, namanya PHD, petugas haji daerah. 1 pembimbing ibadah, 2 pelayan umum, 3 tenaga kesehatan. Jadi dalam satu kloter yang hampir 400 jamaah tuh Pak Bu, itu cuma 8 petugas, cuma 8. Kira-kira Bapak Ibu, dari 390 orang, telayani tak ke 8 orang kok? Rasanya tidak.
Ya dapat Bu? Rasanya tidak. 8 orang tidak akan mungkin bisa melayani 390 orang. Jadi cak mana Pak Bu? Itulah guna kita manasik. Saling ngingatkan. Ya dapat Bu? Kalau ada tu akhlak selanjutnya. Saling ajarkan dan kita saling tolong menolong. Itu Pak Bu. Karena tidak mungkin logikanya 8 orang bisa melayani 390 orang. Ya Pak Bu? Maka haji yang baik itu mandiri dia. Mandiri itu artinya kita tidak bergantung dekat petugas, tapi kita tetap wajib taat. Kelak kecek bapak ibu taat ke pemimpin. Kecek ketua kloter, bapak ibu turun dari kamar, dari hotel, kita berangkat ke Arafah jam 7. Jangan meleset. Karena kelak dalam satu hotel itu bisa mungkin ada 3 kloter, 4 kloter, 5 kloter. Dan itu kan banyak. Maka kan antri bis. Maka ikuti kecek ketua kloter. Bapak ibu kelak bis kita jam 7. Sebelum jam 7 tolong bapak ibu sudah ada di lobi hotel. Sudah ada di bawah. Ikuti. Maka ada sami'na wa atokna. Pemimpin itu wajib kita taati. Ya Pak Bu, walaupun mungkin orangnya kecil. Kemudian apa selanjutnya Bapak Ibu? Banyak-banyak berzikir. Ada yang tidak cocok kayak kita, astagfirullahalazim. Siapa tahu itu memang gara-gara dosa kita. Maka banyak-banyak istighfar. Terlanjur ngecek Bapak Ibu, terlanjur ngecek kasar, terlanjur ngecek yang negatif, istighfar. Jangan yang terkecek tidak lemak airnya, tidak lemak gulainya. Ya Pak Bu, jangan yang terkecek. Ai kotor nian WC-nya, ai kamar kau tidak lemak, jangan nian. Ai panih nian, buang kalimat-kalimat negatif. Karena ada pengalaman kami tu Pak Bu, tidak pernah merasa lemaknya makan selama di tanah haram. Kapan lemak terasa makan? Mendarat di Bengkulu, lah balik lagi normal selera makan. Ternyata ngapo? Terkecek kayaknya Pak. Tidak ada lemak gulai orang di siko kecek. Ya Allah. Itu pengalaman Pak. Artinya Bapak Ibu, gulai kelak, tapi insya Allah gulainya lemak-lemak Pak. Nasi banyak, gulainya lemak. Itu pengalaman kami tahun kemarin Pak. Lemak-lemak. Maka kami kemarin balik haji bukan nambah kurus, nambah gepuk kami Pak. Nasi banyak, gulai lemak. Daging itu Pak, 2 potong gedang-gedang. Potongan orang Arab. Bukan potongan kita Indonesia kan kecil. Jadi luar biasa Pak. Kalau masalah makanan, insya Allah Bapak Ibu tidak usah khawatir. Cuman kelak yang jadi masalah pendistribusian, itu nak sabar. Tapi kalau masalah rasa, luar biasa enak. Itu Pak. Seandainya tidak cocok ke lidah Bapak Ibu, maksud kami jangan terkecek tidak lemak. Cak mana kalau terlanjur terkecek tidak lemak? Istighfar cepet, sholat tobat. Itu Pak Bu. Karena ada pengalaman tadi nyongecek tidak lemak, sekali nyongecek tidak lemak tu Pak. Sampai balik ke Bengkulu tidak lemak makan. Baru mendarat di Bengkulu baru normal rasa lidah. Bayangkan tu. Artinya kalau terlanjur ngecek yang negatif, ai kamar kau kotor, ai kotor tempat kau, ai jorok, ai tidak cocok. Cepet-cepet istighfar. Dan tambah ke solat tobat. Ya Pak Bu. Maka tadi apa naknya banyak aja zikir. Nengok yang elok, Masya Allah. Takjub kita, subhanallah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Terlanjur ngecek salah, astagfirullah. Banyak-banyak zikir. Kemudian Bapak Ibu banyak-banyak berdoa. Bapak Ibu, itu tanah haram. Kita tadi tamu Allah.
Maka Bapak Ibu banyak berdoa. Misal Bapak Ibu kelak mungkin ada tadi yang asam urat, ada yang tadi diabetes. Kita kan tamu Allah. Maka niat Bapak Ibu setiap minum zam-zam berdoa. Kan salah satu doa mustajab ketika minum air zam-zam. Maka nak minum air zam-zam tu doanya Nabi ajarkan. Lah hafal doanya Pak Bu? Ragu-ragu nampaknya yang jawab. Lah hafal Pak Bu? Yang belum hafal, tidak usah takut. Jangan pula alangkah banyak anak dihafal berangkat haji, tidak usah takut. Bapak Ibu yang tidak hafal, jangan jadi beban. Haji itu bukan ibadah lisan, ibadah fisik. Maka Bapak Ibu buku saku itu Bapak Ibu tidak usah Bapak Ibu hafalkan, biar tidak usah jadi beban. Tapi kalau nak bisa ngapal, hafal. Tapi caranya macam mana? Dikalungkan di leher, itu pegangan. Setiap nak minum zam-zam, ambil buku tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum, nyontek aja Pak. Nengok aja buku. Begitu juga kalau Bapak Ibu tawaf putaran pertama, tengok buku tuh. Tidak usah dihafal. Satu-satunya yang Bapak Ibu harus hafal cuma niat haji kayak niat umrah. Itulah hafal kan? Niat umrah, kan kita umrah dulu. Labbaika Allahumma umrotan. Itu aja yang dihafal. Dan itu harus dilafazkan, tidak boleh dalam hati. Labbaika Allahumma umrotan. Selesai. Terus tawafnya, sa'inya, tengok buku doanya. Ya Pak Bu. Jadi jangan beban dengan bacaan-bacaan. Buka buku. Yang Bapak Ibu hafalkan cukup niat umrah, cukup niat haji. Niat haji hafal Pak Bu? Labbaika Allahumma hajjat. Itu kan yang pendek. Selesai. Selebihnya conteklah buku. Ya Pak Bu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi banyak berdoa. Sambil minum zam-zam, minum tadi baca doa dulu, uras kaki yang sakit. Ya Allah, sembuhkan kaki aku. Sambil gosok-gosok air zam-zam tadi. Aku kesiko nak jadi tamumu ya Allah. Aku kesiko nak ibadah ya Allah. Jangan kau sakitkan kaki aku. Itu Pak. Pokoknya berdoa. Ibarat dialog kita ke Allah, karena kita sedang jadi tamunya. Dan itu Nabi yang janji Pak Bu. Nabi yang janji. Al-hajju wal mu'tamir wafdullah. Haji dan umrah itu tamu-tamu Allah. Maka kata Nabi, ketika mereka minta, Allah kabulkan. Ketika mereka berdoa, Allah berikan, Allah jawab. Itu karena kita tuh tamu Allah. Nabi yang ngecek. Maka tadi Bapak Ibu banyak-banyak berdoa. Ketika misal tadi badan agak sakit, apalah berdoa aku, ya Allah jangan kau sakitkan dulu aku. Sampai aku ya Allah balik. Kalau pas baliknya sakit. Maksudnya jangan perlu dibatasi doa. Ya Allah sehatkan aku. Apalagi aku sedang jadi tamu. Itu Pak. Karena ibu bapak di situ tempat mustajab. Di kita Bengkulu kok, dah ada tempat mustajab. Di situ kan tempat mustajab. Di Madinah, Masjid Nabawi mustajab, Raudhah mustajab. Di Masjidil Haram segala mustajab, Multazam lebih mustajab. Maka Bapak Ibu jangan lewatkan tempat-tempat mustajab itu berdoa. Jadi apapun kendala banyak berdoa, ngadulah ke Allah. Yang sakit angkat sakit aku ya Allah. Bapak Ibu, ada kami punya pengalaman Bapak Ibu. Di Bengkulu itu paling jalan 10 meter istirahat. 10 meter istirahat lah datuk-datuk. Neneknya, ibu-ibu. Kalau jalan di Bengkulu, nyorak di dusun, di Seluma. Jalan tuh paling kencang 10 meter, Pak. Habis itu berhenti istirahat dulu. Lagak kuenya jalan lagi. Jadi per 10 meter istirahat, Pak. Per 10 meter. Itu pengakuan nenek tuh, jamaah. Bapak Ibu,
Itu kami ngasih motivasi resep-resep kau tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu di situ? Nyo tawaf, nyo sa'i, tidak dipegang lakinya. Bayangkan Pak, tanpa dipegang suaminya, nenek kau tadi. Tawaf, sa'i, tidak pakai berhenti. Masya Allah. Itu Pak, pokoknya kelak pastilah Bapak Ibu pernahlah menemukan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Justru yang muda-muda kalah kayak nenek tadi. Masya Allah. Maka artinya yang muda jangan sombong. Yang berkuat jangan. Maka tadi sholat taubat, sholat hajat sebelum kita ninggalkan Bengkulu. Kemudian Bapak Ibu maksimalkan ibadah. Maksimalkan ibadah. Mumpung di situ. Kan Bapak Ibu tidak bisa nak daftar haji lagi. Kecuali sudah 10 tahun. Kan daftar haji Bapak Ibu beda kayak dulu. Dulu asal banyak piti tiap tahun pacak naik haji. Kini Bapak Ibu kelak balik dari haji, kalau Bapak Ibu nak daftar haji yang kedua kali atau ketiga kalinya, kan nunggu dulu 10 tahun baru bisa daftar. Habis daftar nunggu dulu waiting list. Yang konon katanya kinilah 32 tahun. Ya kalau 10 tahun lagi berapa lagi waiting listnya? Artinya maksimalkan ibadah di situ. Cuman sebentar. Apa maksud maksimalkan ibadah? Satu diantaranya Pak Bu, sholat sunat. Ambil sholat sunat yang baik rawatib maupun sholat sunat yang muakkad maupun yang ghairu muakkad. Mumpung di situ. Kan tadi hadisnya, salatu fi masjidi haza, sekali solat di masjidku ini, Masjid Nabawi, khairun min alfi solat, lebih baik dari 1000 kali solat. Di Masjid Nabawi Bapak Ibu nak solat wajib, nak solat sunat, itu lebih baik dari 1000 kali solat di masjid kita. Maka banyakkan solat sunat. Satu, solat sunat rawatib jangan tinggalkan. Ada hadis kan Bapak Ibu, solat sunat rawatib 12 rakaat dijamin Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya rumah di sorga. Amalkan tu Pak Bu di situ. Salat sunat rawatib 12 rakaat apa aja? Iko yang hukumnya muakkad. 1, 2 rakaat qabliyah subuh. 2, 4 rakaat qabliyah zuhur. Ngerjakannya 2 rakaat, 2 rakaat. 3, 2 rakaat ba'diyah zuhur. 4, 2 rakaat ba'diyah maghrib. 5, 2 rakaat ba'diyah isya. Iko yang muakkad. Totalnya ada 12 rakaat. Bapak Ibu jago iko, Nabi jamin, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya rumah di sorga. Masya Allah. Belum lagi dapat tambahan pahala sekali solat sama kayak 1000 lebih baik, 1000 kali lebih baik. Ya Allah. Apalagi yang maksimalkan ibadah, solat duha, mumpung di situ. Apalagi solat tahajud. Di situ kala ada 2 azan. Azan pertama itu pertanda belum masuk waktu subuh. Tapi di situ boleh kita nak solat tahajud habis azan pertama atau belum azan pertama. Azan pertama itu sekitar 1 jam kurang lebih sebelum masuk subuh. Jadi selama masih azan pertama, banyakkan solat tahajud. Kalau sudah azan kedua, itu berarti solat subuh. Tidak ada lagi tahajud kalau azan subuh. Itu Pak. Berapa? Pokoknya banyakkanlah. Solat witir jangan tinggalkan, dan itu wasiat Nabi. Mumpung di situ maksimalkan ibadah. Sedekah Bapak Ibu setiap hari jangan tinggalkan. Sedekah setiap hari. Kayak penyapu-penyapu, tukang kebersihan tuh Pak. Walaupun mungkin cuma 1 real, Bapak Ibu sedekahlah setiap hari. Dan sedekah itu niatkan, ya Allah sehatkan aku, ya Allah kuatkan aku, sempurnakan aku, selamatkan aku. Setiap sedekah sebelum matahari terbit. Bapak Ibu balik dari sholat subuh, baik dari Masjid Nabawi, Masjid Haram, itu kan banyak tuh petugas-petugas tukang kebersihan tuh. Ini memang ngarap sedekah dari kita. Maka sedekah dari situ, mumpung di tanah Arab. Kalau tidak bisa banyak, ya nanggung. Kalau nak tiada sedekah, maka buat. Berapa Bapak Ibu sanggup selama 40 hari itu? Mungkin hanya 1 real, 2 real, tapi tiap hari.
Dan setiap habis sedekah berniat, ya Allah aku nak sehat di siko, ya Allah aku nak sempurna di siko ibadahku. Itu Pak Bu, maksimalkan ibadah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, apa yang nak jadi perhatian? Banyakkan tobat dan istighfar tadi. Banyakkan tobat dan istighfar. Ingat Bapak Ibu, mungkin kejadian yang kita tidak suka itu mungkin gara-gara teguran dari dosa-dosa itu. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya qanaah. Apa tu qanaah? Qanaah itu terima apa adanya. Qanaah, menerima. Kenapa Bapak Ibu? Karena qanaah itu bukti bahwa kita disebut orang bersyukur. Termasuk kelak perkara makanan. Perkara makanan qanaah. Ada mungkin kelak kita Bapak Ibu dapat buah. Ada tidak dapat buah? Dan pesan kami Bapak Ibu, makanan itu sudah dibagi satu orang satu. Biasanya makanan itu ada makanan ada buah. Ada makanan ada buah. Terutama makanan pagi kayak makanan sore. Makan pagi makan sore itu ada buah. Cukup satu orang satu buah. Kalau ada kelak kita ngambil sampai dapat 2 buah, berarti kita buah yang kedua kita makan hak orang, haram. Hati-hati nih. Jangan sampai makanan haram itu merusak ibadah kita Pak. Karena makanan itu sudah dijatah. Jadi jangan senang dapat kelebihan makanan. Itu pasti ada hak orang. Hak orang yang tidak dapat. Walaupun mungkin hanya buah. Ingat Bapak Ibu, kalau kita makan hak orang, kecuali orang tadilah dapat buahnya, nyo kasih ke kita, itu berarti sudah halal, itu hadiah. Tapi kalau belum dikasih orang, kita ambil buah kau tadi 2 langsung, haram itu yang kedua. Ya Pak Bu, banyak orang menyepelekan masalah makanan. Padahal itu jelas-jelas hak orang lain. Dan itu haram. Jadi daging, jadi darah. Apa kata Nabi? Ayu malah min nabatan min suhtin. Apapun daging yang tumbuh dari yang haram. Makan kita, jadi darah, jadi daging, itu dari yang haram. Illa kanat annar aula biha. Satu-satunya yang berhak untuknya cuma api neraka membakar yang haram. Maka hati-hati dengan perkara makanan. Dan makanan juga Bapak Ibu, jangan makan kalau sudah lewat waktu. Kelak di box makanan itu tertulis ada waktunya. Makanan pagi dari jam 5 sampai jam 9. Makan jangan lewat. Karena kalau lewat basi. Jadi kelak Bapak Ibu mencret. Maka usahakan makan sesuai judul di box makanan. Walaupun mungkin ayam bukan aja lah makannya jam 10, jangan. Karena kenapa? Nyotulah ada batas waktu. Kelak sama makan siang. Makan siang mungkin dari jam 12 sampai jam 4 sore. Kelak aja makannya sore. Jangan, karena sore kelak ada lagi makanan. Bapak Ibu biarkan akhirnya bertumpuk makanan, jadi mubazir. Mubazir jadi dosa. Sedangkan mubazir kata Allah teman setan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sungguh mubazir itu teman setan. Kita nak jadi tamu Allah justru jadi teman setan gara-gara mubazir. Nah iko Bapak Ibu qanaah, nerimo. Cak mana misalnya tidak dapat, ayam tidak dapat buah, tidak usah marah. Biarlah, itu tadi qanaah. Siapa tahu iko jadi penembus dosa kita. Karena dulu mungkin di Bengkulu pernah kita ngambil buah orang. Mungkin. Jadi qanaah. Tidak usah, pokoknya tidak usah protes. Itu Pak. Karena itu bisa jadi balasan dari amalan kita. Maka tadi banyakkan taubat, banyakkan istighfar. Nah, selesai nampaknya Bapak Ibu. Terakhir tasamuh. Tasamuh ke apa? Toleran. Kelak Bapak Ibu itu kamar bisa ada 4 orang, bisa 5 orang, bisa 6 orang, yang itu beda latar belakang. Kami kemarin ada kasus ribut dalam kamar. Masalah apa Pak Bu? AC.
Yang satu tidak pacak ber-AC, yang satu tidak pacak tidur kalau tidak pakai AC. Coba bayangkan tu Pak. Yang satu tidak bisa tidur kalau AC hidup. Yang satunya tidak bisa tidur kalau AC tidak hidup. Bayangkan. Akhirnya apa terjadi? Belago. Melaporlah ke ketua kloter. Akhirnya disiasati, akhirnya dipindahkan kamar. Tapi kanlah belago duluan. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu ada kelak masalah hierarki pengaduannya kan Bapak Ibu. Adabnya Bapak Ibu lapor dulu ke ketua regu. Kelak ketua regu lapor kepada ketua rombongan. Ketua rombongan kelak lapornya kepada ketua kloter. Itu hierarkinya. Tapi kadang ketua regu kok ada pula yang cuek. Lah melapor berulang-ulang masih tidak disampaikannya. Tidak usah marah. Cak mana? Bapak Ibu aja berinisiatif melapor ke ketua rombongan. Ketua rombongan juga sama, cuek juga. Lapor langsung ke ketua kloter. Tapi jangan marah. Itu Pak, itu temuan. Jadi toleran. Tasamuh itu nerimo, oh kawan amboko masuk angin kalau hidup AC. Kita belajar cak mana tidak usah pakai AC. Atau kalau bisa, tapi ribet tuh. Minta pindah kamar. Nak pindah kamar kelak, nak pindah-pindah koper pula lagi. Yo kalau kamar itu dicocok. Kak rupanya sama, tidak cocok juga, ribut lagi. Jadi kan cuma sebentar tuh Pak, tasamuh. Yo tepo selero kecek kita. Saling yo mungkin ceko. Kelak juga ada kelak di WC tuh Pak Bu, yang dari dusun tidak tahu cara pakai WC duduk. Sehingga kelak WC-nya tidak pernah disiram, ada pula tuh ngadu. Tidak cebok. Lagi makan Pak Ustaz. Itu contoh tuh. Ya salah Pak Ustaz, makan tidak ngajak-ngajak kan? Kemudian terakhir ta'awun. Ta'awun itu saling nolong Pak. Ada hadis ikut motivasi untuk kita Pak Bu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan nolong hamba selama hamba mau menolong sesamanya. Ya Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan nolong kita kalau kita mau nolong sesama kita. Artinya apa Bapak Ibu? Itu yang disebut al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai jenis amal kita. Kalau kita nak ditolong Allah, jangan pernah berat tangan untuk nolong orang. Yakinlah Pak. Maka kelak Bapak Ibu, ada aja kelak temuan. Mungkin di rombongan kita ada yang tua, butuh dipegang, tolong dia Pak. Yakinlah Allah tolong kita. Bapak Ibu, luar biasa. Kami banyak pengalaman. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami haji kemarin karena memang minta sehat, karena kami petugas. Kami semua merangkak, ya Allah jangan aku sakit, aku petugas. Jangan sampai aku sakit, aku petugas ya Allah. Ikhtiar kami apa Pak Bu? Beli vitamin. Bapak Ibu jangan lupa beli vitamin ya. Vitamin, konsultasi dekat orang kesehatan, apa vitamin yang cocok dengan umur Bapak Ibu. Itu ikhtiar. Kemudian kami berdoa, aku nak sehat ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, selama kami ibadah haji, alhamdulillah tidak ada ikut tahadus bi nikmah Pak, mengungkapkan nikmat Allah. Hebatnya Allah tu sayang ke kita. Karena minta tindak sehat ambu petugas ya Allah. Apa kecil orang kalau mau sakit? Petugas Pak. Alhamdulillah sampai situ Bapak Ibu, sampai balik ke Bengkulu. Orang tidak ada yang tidak kena batuk pilek. Batuk tu pasti kecil orang. Jangankan manusia, ada seloroh unta aja batuk kecil orang di situ. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai kami balik ke Bengkulu tidak kena batuk. La haula wala quwata illa billah. Itu pengalaman kami. Kenapa? Karena memang yakin, ya Allah aku nak sehat, aku nak melayani tamu-tamumu. Itu niat kami. Jangan sampai aku sakit. Apa kecil orang Bapak Ibu? Alhamdulillah. Itulah kuasa Allah. Maka itu kami ajarkan Bapak Ibu. Yang ada penyakit bawaan, ikhtiarnya bawa obek. Bawa obek dari singkong. Atau melapor ke mungkin ke kesehatan. Tapi biasanya obek itu tidak lengkap. Bapak Ibu punya obek khusus kan? Bawa tuh, tapi tetap laporkan. Itu ikhtiarnya. Tapi tawakalnya apa? Doa. Tiok minum zam-zam berdoa. Setiap Bapak Ibu berdoa di tanah haram tuh berdoa. Salah satu doa, aku nak sehat ya Allah, aku nak sempurnakan ibadahku, jangan kau kasih aku sakit. Itu Pak Bu. Maka ta'awun tadi saling nolong.
kalau kita nak ditolong oleh Allah, jangan pernah malas untuk nolong orang. Jadi berbanding lurus tu Pak Bu. Pertolongan Allah dengan pertolongan kita. Ada orang nak minta tolong, tolong Pak Bu. Pasti balasannya kelak insya Allah akan terasa. Nah itu Bapak Ibu, di antara akhlak sesama kita, tamu-tamu Allah, calon jamaah haji. Selesai Pak. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث